Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil. Badan Pusat Statistik baru-baru ini mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua pada tahun 2025 mencapai 5,12%, dengan nilai PDB-nya mencapai 5.947 triliun, sehingga Indonesia dikatakan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun, pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini dirasakan oleh semua masyarakat? Ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Teknologi masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19. Di satu sisi, kota berkembang dengan gedung-gedung tinggi dan peluang kerja. Namun di sisi lain, banyak wilayah pedesaan masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Disinilah kemiskinan dan ketimpangan penduduk menjadi persoalan pembangunan yang tidak bisa diabaikan. Video ini mengajak kita melihat pembangunan ekonomi Indonesia dari sudut pandang ekonomi demografi. Bagaimana garis kemiskinan terbentuk, mengapa ketimpangan wilayah terjadi, dan apa dampaknya bagi kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi memang penting, namun ketika pertumbuhan tidak diiringi pemerataan, maka sebagian penduduk akan tertinggal dalam proses pembangunan. Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana kemiskinan dan ketimpangan penduduk muncul dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Secara makro, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Namun, indikator pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan penduduk secara merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia masih berada di kisaran 9% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menghilangkan kemiskinan. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada tahun yang sama, tingkat kemiskinan di desa tercatat hampir 2 kali lipat dibandingkan kota. Fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil. Salah satu layanan kesehatan di Kabupaten Waropen, Papua, yakni Puskesmas Waren yang sangat memprihatinkan. Bangunan yang rusak, alat kesehatan yang sangat kurang, serta tenaga kesehatan yang minim membuat masyarakat kabupaten di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal ini tak dapat merasakan layanan kesehatan yang layak. Perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ini terus bertahan, terutama antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari perbedaan pendapatan, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Akibatnya, kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi jangka pendek, tetapi juga berpotensi diwariskan antar generasi melalui rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa kemiskinan dan ketimpangan penduduk terus bertahan, diperlukan pendekatan ekonomi demografi. Pendekatan ini tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan penduduk sebagai faktor utama dalam proses pembangunan. Teori Human Capital menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi jangka panjang.
Penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih baik. Namun sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan seperti yang banyak terjadi di wilayah pedesaan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia dan memperbesar resiko kemiskinan. Selain itu, teori ketimpangan wilayah menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu, terutama di wilayah perkotaan. Konsentrasi ini menyebabkan daerah lain, khususnya pedesaan, memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pasar kerja, dan layanan publik. Ketimpangan spasial inilah yang memperlebar perbedaan kesejahteraan antara desa dan kota. Dalam ekonomi demografi, kondisi tersebut membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan pendapatan. Rendahnya pendapatan ini kemudian kembali memperkuat kemiskinan itu sendiri. Ketiga konsep inilah yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan penduduk bukan hanya persoalan ekonomi jangka pendek, tetapi merupakan masalah struktural yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan wilayah tempat mereka hidup. Untuk melihat bagaimana konsep human capital, ketimpangan wilayah, dan lingkaran kemiskinan terjadi secara nyata, maka bagian ini akan menyajikan data dan fakta kondisi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia masih berada di kisaran 9%. Selain itu, nilai garis kemiskinan terus mengalami peningkatan seiring naiknya harga kebutuhan dasar. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi semakin dirasakan oleh rumah tangga berpendapatan rendah. Jika dilihat berdasarkan wilayah, selama 5 tahun terakhir ini, tingkat kemiskinan di pedesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Pada tahun 2024, kemiskinan di wilayah desa tercatat hampir 2 kali lipat dibandingkan kota. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan spasial, di mana akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan pasar kerja lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sedangkan dalam struktur ketenaga kerjaan, penduduk miskin lebih banyak bekerja di sektor informal, dengan pendapatan yang rendah dan tanpa perlindungan sosial. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan karena rendahnya pendapatan membatasi kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Melalui data dan fakta ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan penduduk di Indonesia merupakan persoalan yang saling terkait antara wilayah, pendidikan, dan struktur ekonomi. Dengan demikian, pendekatan ekonomi demografi menjadi penting untuk memahami dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Berdasarkan analisis tersebut, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan penduduk memerlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyasar akar struktural permasalahan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat miskin. Kebijakan ini sejalan dengan teori human capital, di mana peningkatan pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Kedua, pengurangan ketimpangan wilayah perlu dilakukan melalui pembangunan yang lebih merata, peningkatan infrastruktur dasar, akses transportasi, dan layanan publik di perdesaan dapat membuka keterhubungan wilayah dan memperluas kesempatan ekonomi. Dengan mengurangi kesenjangan desa dan kota, potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Ketiga, diperlukan transformasi struktural ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal berpendapatan rendah, penciptaan lapangan kerja produktif melalui penguatan UMKM, industrialisasi berbasis potensi lokal, serta pelatihan keterampilan menjadi langkah penting. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, kemiskinan dan ketimpangan penduduk masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan antara desa dan kota, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta struktur ekonomi yang belum inklusif saling berkaitan dan memperkuat kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus disertai dengan pemerataan dan peningkatan kualitas penduduk, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
number since the number one. One is the loneliest number that you'll